Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Seperti biasa, video disponsori oleh Lusmo Digital. Jadi video kali ini kita bakalan ngomong tentang gimana caranya kita buka web development service yang harganya murah. Jadi murah itu seberapa murah ya? Kalau saya cek kompetitor ya, kalau kita ketik jasa pembuatan web murah, maka kompetitor kita itu ada yang jual dengan harga cuma 300.000. Dan ya Anda harus siap dengan harga seperti ini, 300.000 ya. Memang ada yang mau untuk kerjakan situs dengan harga semurah ini. Jadi kalau Anda nanti misal main di pasar yang sama ya, Anda ya kalau bisa ya Anda jual dengan harga yang kisaran sama tapi kelihatan lebih murah lah. Misalnya 297.000 kayak 295.000 kayak 200.000 kayak, ya enggak apa-apa, atau lebih mahal dikit misal 400.000 kayak, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas murah itu ya ini syarat dan ketentuannya ya ini kisaran harganya ya kalau Anda mau main murah. Loh, gimana nih caranya bisa untung dengan harga segini? Jualan situs dulu ya, bisa aja, bisa sekali. Syarat dan ketentuan tentu saja berlaku ya. Jadi syarat dan ketentuan pertama ya, syarat dan ketentuan selalu berlaku ya. Semua itu selalu bisa asal ada syarat dan ketentuannya. Jadi syarat dan ketentuan yang pertama adalah CMS-nya tidak boleh WordPress ya. Tidak boleh WordPress. Jadi kita bakalan langsung buka contoh nyata ya. Jadi ini adalah jadi saya coba buka Google, saya coba ketik misal jasa website murah. Coba kita lihat. Oke, ada Niaga Hoster, ada jagoan hosting, ada rumah web ya. Tapi bukan itu ya yang kita pengen ya. Tapi ini misal nih ada, nah ini buat website murah.com, harga mulai 200 ribuan. Nah ini Anda harus bisa jual dengan harga sama seperti dia gitu ya. Kalau bisa ya lebih murah daripada dia. Nah ini ada garansi halaman 1 Google juga. Wow, keren sekali ya kan ya. Nah coba kita lihat. Buatan website murah, harga terjangkau, berpengalaman, sudah ratusan orang, bla bla bla. Coba kita lihat portofolionya. Kalau Anda perhatikan ya, sebenarnya kan ya simpel aja ya kan ya, situsnya ya seperti ini. Ya situs perusahaan ya biasanya ya, situs perusahaan dimana ya sudah cuma brosur online ya, Coba kita lihat demo website ini itu gunanya untuk kita ngerti platformnya dia pakai apa. Coba ini salah satunya mobil.exa web. Oke. Coba kita lempar ya, kita lempar ke buildwith.com untuk kita ngerti ini dia pakai platform apa. Tapi ini ketika saya cek ya di paket webnya untuk tahu pricingnya dia ya. Jadi dia ada 2 paket web di sini, dimana ada profil perusahaan ya kan untuk buat website murah.com ini. Tapi ini harganya masih relatif tinggi ya, jadi tidak 200.000 seperti yang ada di title tag-nya dia ya. Space yang aja 200 MB ya kan. Ada renewal 250.000, tapi ini nggak jelas ya renewalnya setiap apa ya. Unlimited bandwidth, responsive mobile, ada video tutorial ya kan, selalu ya. Nanti saya juga bakal ajarkan ya, untuk otomatisasi harus selalu Anda harus bisa kasih video tutorial untuk user Anda nanti untuk ngedit sendiri situsnya itu, dia biar ngerti, nggak banyak tanya ke Anda dan menghabiskan waktu Anda harus punya video tutorial ya. Dan ini ya dia kasih 3 halaman, logo, banner, ada SEO tools ya. SEO tools ini di cPanel ada banyak lah ya, dan ada live chat, gampang lah ini live chat, ini bisa plugin. Dan ini tadi salah satu situsnya dia ya, saya lempar di Netcraft ya, karena Buildwith
entah kenapa gak bisa dibuka ya. Jadi dia ini pakai Niaga Hoster ya. Dia pakai Niaga Hoster. Oh ini ya, dia domain registrarnya nggak ketahuan ya. Dia ini hostingnya ya ini ya. Name servernya Niaga Hoster, berarti ya dia domainnya berarti ya kan belinya di Niaga Hoster ya kan ya. Dia hosting di Hostinger ya kan. Server Singapura, dan ini kelihatannya sih dia sih pakai WordPress ya. Coba kita lihat. SSL, ada hosting history, ada web tracker, set teknologi. Oke. Dia pakai PHP ya kan, ada XML, ada SSL. Kalau PHP ya dia pakai WordPress lah ini kelihatannya. Nah ya kan, pakai WordPress self hosted ya kan untuk teknologinya. Jadi ya seperti itu. Tapi kalau pakai WordPress ya kan, ya tadi harganya ya 600 ribuan, di atas 500 ribu, nggak bisa 200 ribu. Sebenarnya ada orang yang dia pakai CMS namanya CM Simple ya coba. Tapi kok situs dia kok tidak lagi ranking ya, jasa pembuatan website murah ya, karena saya pengen ajarkan, tunjukkan pada Anda real bahwa Anda bisa loh jualan harga 200.000, 300.000 seperti contoh orang ini gitu ya. Saya mau tunjukkan pada Anda orang 373 web atau apa gitu ya, nama situsnya beliau, jasa pembuatan website murah. Tapi kenapa tidak muncul ya? Tapi oke lah, terlepas dari orangnya ketemu atau tidak ya di Google ya, mungkin orangnya hilang ya dari Google ya, tapi yang jelas Anda bisa jualan dengan harga ini. Gimana caranya? Anda pakai CMS namanya CM Simple ya. Anda pakai CMS namanya CM Simple ya kan. Nah, CM Simple ini karena dia tidak pakai database, dia ini PHP ya, tapi tidak pakai database ya kan. Dan ini ukurannya sangat-sangat kecil sekali ya. Kita kalau pergi ke download, ya, mana ini untuk download CM Simple. Nah ini. Nah kalau Anda lihat ini ukurannya cuma 1,5 MB, 3 MB aja nggak sampai ya, 2 MB nggak sampai. Sementara kalau Anda download WordPress ya, wordpress.org, download, halah. Mana ini tempat untuk download WordPress ini, tapi ini langsung ya, dia langsung kasih tahu. Coba ada enggak halaman untuk downloadnya, wordpress.org. Dia kasih tahu get WordPress. Oke. Sebentar, berapa space-nya? Masa harus di-download dulu? Ya? Download install. Oke lah, kita klik lah. Bla. Apakah sudah ke download? Oke. Jadi ini ya 15,9 MB ya. Jadi WordPress 15 alias 16 MB ya kan. Bayangkan 10 kali lipat ya kan ya. 10 kali lipat lebih besar. Kenapa sih kok penting pakai CMS yang ukurannya kecil ya? Karena kalau CMS-nya ukuran kecil, apalagi ini tidak pakai database ya, dia kan hemat space. Kalau hemat space emangnya kenapa? Anda bisa beli hosting yang sangat-sangat murah. Jadi misal hosting Rp1.000, hosting 1.000 per bulan, Anda bisa pakai hosting yang seperti ini. Jadi misalnya nah ini ya salah satu yang terkenal ya, ada juga Art Hosting ya, Anda bisa cari lah, Anda bisa jelajahi lah. Nah ini ada 900 per bulan, dimana space-nya cuma 100 MB ya kan, dengan 1 GB bandwidth, RAM-nya cuma 256 RAM-nya, dan CPU-nya cuma setengah GHz ya. Tapi Anda bisa gitu ya, Anda bisa klien Anda bisa taruh di hosting seperti ini. Ini misal
Ini anggap aja ini 1000 lah ya, kali 12 kan cuma 12.000. Bayangkan 1 tahun Anda hosting 1 tahun cuma bondo, cuma modal 12.000 doang. Tentu saja idealnya ya kalau bisa ya Anda sekalian aja beli yang ini, yang 5.000 per bulan ini ya kan. Jadi Anda bahkan bisa bisa 2 add-on domain ya kan. Jadi orang bisa apa itu namanya, Anda bisa taruh 3 klien Anda dalam satu si panel ini dengan harga 5.000 rupiah aja per bulan, alias 60.000. Anda bisa pegang 3 klien ya, pakai apa itu namanya, pakai Z-host ini ya. Dan ada juga ini, misal ada art hosting, coba kita lihat ada nggak dia pricingnya yang sampai gila kayak Z-host ini. Tapi yang jelas hosting Indonesia ya enaknya murah-murah. Lihat ini, biaya per bulan cuma 950 ya kan, 100 MB, bandwidthnya unmeter ya kan, dan lain sebagainya ya kan. Nah ini tuh cuma bisa kalau Anda pakai ini tadi, misalnya pakai CM Simple atau misalnya pakai Getpubli ya. Jadi sekalian saya buka ya, getpubli.com. Ini static site CMS dengan GUI untuk build safe, fast, and stylish website. Jadi Anda bikin situs bentuknya seperti ini ya static website ya kan. Toh website murah Anda cuma kasih berapa, kayak paling 3 halaman 5 halaman gitu aja sudah seneng orang yang dibikinkan situs itu ya kan. Toh cuma 200.000, bahkan mungkin 100 berapa ribu ya. Misal 197.000 gitu ya. Website 100 ribuan Anda bisa jual dengan tagline seperti itu ya kan. Dan ya sudah, ini Anda pakai CMS Publi ini, dan ada banyak sekali sebenarnya ya CMS untuk static site ya, tapi yang saya paling suka ini karena ini tampilannya yang paling cantik kalau kata saya ya. Hostingnya Anda bisa pakai ini, kayak ini hosting murah 1000-an atau 5.000-an gini-gini ini. Terus ya sudah, Anda hosting coba, dan juga kita hitung ya, kalau misalnya situs dengan harga 200.000 ya, coba kita hitung. Mana ini kalkulator? Nah, tadi kan hosting 200 ribuan ya kan, 200 ribuan itu ya Anda jual 299, ini ya juga ini masih 200 ribuan ya. Jadi kalau Anda sebenarnya bisa jual 299.000 alias 300.000, ini aja Anda sudah yang paling murah. Soalnya ya kompetitor Anda juga sama 200 ribuan ya kan, dan dia bahkan ternyata nggak ada ya kan paketnya dia yang 200 ribuan. Saya mungkin salah ya, saya nggak sampai jelajah sampai gimana gitu, tapi situsnya dia yang paling simple, cuma untuk bikin company profile aja harganya sudah mulai dari 500 something ya, 500 something. Jadi dia kayaknya mungkin sudah tidak jual yang paket yang harga yang semurah itu ya. Tapi oke, katakan Anda jual dengan harga ini 299, katakan Anda beli domain.com ya, domain.com ada by the way, Anda bisa beli domain.com dengan harga 99.000 ya, domain.com 99.000 ya. Ada orang yang jual kayak ini misalnya, atau ini misalnya rumah web ya, Anda bisa lah jelajahi lah ya. Mungkin sekarang domain.com ya sekarang ya bukan normalnya tidak 99.000 ya, sekarang ya normalnya ya sekitar 100-nya ini ya, 140.000 ya, sekitar segitulah ya. Kalau saya bilangnya 150.000 ya. Tapi Anda kalau cari, Anda bisa cari yang murah ya. Jadi salah satu skill Anda jadi web developer itu adalah Anda harus tahu tempatnya untuk cari domain murah ya, Dan nah, salah satu cara untuk cari domain murah itu pakai ini nih, apa itu namanya, apa ya, sebentar, TLD. Nah ini TLD list ini ya, TLD.com. Ini biasanya kalau saya mau cari domain di mana beli domain paling murah, maka Anda bisa pakai tldlist.com ini. Nah, tldlist.com ini ternyata paling murah di GoDaddy ya kan, pakai promo kode GDD 1 dom ini dengan harga ini $5 something, atau
Anda bisa, tapi ini revenue-nya nanti mahal ya. Kalau cari yang revenue-nya murah. Nah, ini bisa beli di SAF ini ya kan, harga $7 alias 100 ribuan ya kan. Nah, 100 ribuan. Nah, terus ya sudah, nanti revenue-nya ya harganya cuma segini doang ya kan. Anda beli di SAF ini atau di Pokban ini dan lain sebagainya gitu ya. Ini tapi kalau registrar luar negeri ya. Tapi kalau domain.com bisa lah harga segitu. Tapi itu ya, domainnya harus .com maksimal ya. Nah, ini rumah web hanya 99.000 setahun. Tentu saja nanti ada pajaknya ya. Terbatas sampai 28 Maret aja. Cuma 99.000. Oke. Paling nanti sama pajak paling katakan 10%, ya pasti 10% lah ya. Berarti kan anggap 110.000 ya kan. Berarti kita balik lagi kalkulator kita. Dikurangi 110.000. Kemudian untuk hosting kita kurangi lagi katakan 60.000 ya. Berarti Anda masih ada profit 129. Dan ini wah, profitnya tipis sekali. Tapi ini deres gitu ya. Dalam artian gampang jualnya. Situs cuma 200 ribuan. Anda kalau bisa ranking kan, karena saya orang SEO ya. Kalau saya misal main di sini ya, saya mungkin bisa ya. Saya insya Allah bisa ya rankingkan. Dan kalau Anda tertarik untuk main di sini, ya nanti bisa lah ngobrol sama saya. Pokoknya saya ngerti Anda kerjaannya bagus dan Anda bisa megang klien bener-bener ya, dan Anda ada portofolio, pernah megang CM Simple kayak, pernah megang Publi kayak, tidak masalah saya promosikan Anda gitu ya. Pokok kita nanti bagi hasil ya selalu ya, dengan profit sekitar segini. Tapi kalau untuk jadi 10 juta per bulan berarti ini kali berapa gitu ya kan ya, hasilnya 10 juta berarti kan 10.000 ya kan. Berarti 10.000 kita bagi dengan tadi ya 129 ya. Kita butuh berapa klien nih? Anda kalau bisa dapatkan 80 klien ya sudah sampai. Berarti ya sebulan ya anggap aja 90 klien lah. Berarti sehari Anda cari 3 klien ya, itu Anda bisa sampai. Tapi itu kan paket Anda yang paling murah ya kan. Anda kan tentu saja nggak jual cuma yang paling murah. Orang biasanya meskipun Anda ada paket yang paling murah dengan harga segitu, kan nanti ada juga orang yang beli harga 500.000 Anda, yang harga 1 juta Anda, yang harga macam-macam Anda. Tapi yang jelas Anda bisa buka percakapan, di aku lo bisa bikin situs, kamu bikin situs harga 200 ribuan lo bisa di aku. Nah gitu ya kan ya. Tapi tentu saja dengan banyak syarat dan ketentuan berlaku ya kan ya, seperti yang kita omong tadi. Jadi oke, saya rasa itu dulu ya. Jadi low cost web development service, caranya Anda harus ngerti beli domainnya di mana ya kan. Jadi ini syarat dan ketentuan berlakunya adalah Anda harus ngerti beli domainnya di mana. Beli domainnya di mana Anda harus ngerti ya kan. Anda harus bisa risetnya ya kan, harus pintar risetnya. Terus habis gitu Anda ngerti beli hostingnya di mana ya kan. Beli hostingnya di mana. Terus juga setelah itu yang tidak kalah penting ya juga Anda harus ngerti pakai CMS apa, pakai platform apa. Ada sebenarnya juga bisa banyak ya sebenarnya alternatifnya ya kalau Anda kreatif ya. Itu tadi cuma satu aja. Ada juga saya ngerti juga ya, saya juga ngerti, tidak menutup kemungkinan Anda juga bisa main Anda juga bisa main pakai Blogger custom domain ya kan. Jadi Blogger kan hosting otomatis gratis ya kan ya. Otomatis hosting gratis, cuma tinggal domain aja. Nah ini profit Anda juga bakalan lebih tinggi, cuma tinggal masalah temanya saja. Tema sih gampang aja kan ya. Cuma tinggal ketik aja di sini free premium Blogger theme, dan boom, bada bing bada boom, Anda langsung dapat tema macam-macam ya kan, untuk situs Blogger custom domain untuk klien Anda ya kan. Pokok Anda ngerti cara ngeeksekusinya sangat-sangat bisa sekali lah. Harga 200.000 bahkan 100 ribuan ya, 199.000, dan Anda masih ada untung, itu sangat-sangat bisa sekali. Tapi tentu saja nanti Anda waktu jual bikin paketnya tentu saja harus syarat dan ketentuannya harus banyak berlaku ya. Jadi misalnya cuma 3 halaman, supportnya misal cuma gimana gitu ya,
Dan ya tentu saja ya Anda kasihlah video tutorial biar Anda tidak banyak jelaskan. Anda cuma tinggal kalau ada orang tanya apa, Anda cuma tinggal lempar aja video ke dia gitu ya. Jadi Anda tidak banyak jelaskan. Dan support Anda seperti itu. Dan ya sudah, tidak apa-apa ya, memang seperti itu. Namanya situs murah ya, mau gimana lagi ya kan. Ya sudah, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Terus apa lagi ya yang saya bisa bahas ya? Ya saya rasa gitu aja ya. Ini kalau Anda pinter ya, ini sebenarnya sangat-sangat bisa sekali ya. Dan platform hosting gratis itu tidak cuma blogger ya. Jadi kalau Anda pinter ya, kalau Anda pinter itu sebenarnya Anda bisa taruh di GitHub ya. Anda bisa taruh di GitHub dengan syarat dan ketentuan bahwa situsnya itu statis. Situsnya itu static site ya. Anda juga bisa taruh di mana lagi, ada banyak ini. Saya sebenarnya punya banyak sumbernya, tempat untuk naruh situs secara gratis selama situsnya itu static site. Tapi ya gak bakalan saya bahas lah, terlalu dalam kalau saya sampai bahas ini sampai selesai. Ya, itu aja tadi yang harga 200 ribuan itu aja kompetitor kita sudah gak bisa ngalahkan kok ya kan. Jadi ya sudah, itu aja ya kan. Jadi saya rasa seperti itu dari saya. Terima kasih. Saya harap video ini membuka wawasan Anda kalau Anda bisa jual website dengan harga 200 ribuan. Video selanjutnya saya bakalan, dan masih tetap untung ya, video selanjutnya saya bakalan jelaskan gimana caranya Anda bisa jual web development service ya, jasa pembuatan website dengan harga gratis dan Anda masih untung. Nah, nanti saya bakalan jelaskan, tapi mungkin sebelum itu mungkin saya bakalan jelaskan gimana caranya jual web development service ya. Tadi kan sudah gimana caranya kalau paling murah gimana. Nah, saya bakalan bahas gimana caranya kalau jual mahal gimana biar orang mau. Kalau jual murah ya gampang lah. Siapa aja banyak yang mau. Pak, saya bikinkan website bagus, murah Pak, untuk Bapak mau apa enggak? Ini saya ngerti Bapak belum punya situs ya kan. Lumayan Pak. Bapak mau website 200 ribu 300 ribu aja sudah jadi website 1 tahun. Saya bikinkan bagus, ini portofolio saya seperti ini, saya bisa bikinkan seperti ini untuk Bapak gitu. Kalau orangnya nanti oh iya bagus tapi saya pengen toko online gini, bisa ndak? Oh bisa Pak, tapi harganya beda. Nah seperti itu ya. Jadi ini cuma untuk buka percakapan ya. Oke, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.